Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Alhamdulillah binikmah siyami Ramadan. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan yang kita lalui mendapatkan keberkahan dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Tentunya kita juga dapat mengendalikan nafsu kita dan hati kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya hari ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa. Insya Allah akan dikupas oleh Tuan Guru kita, Buya Dr. Haji Arso SH MAG. Beliau juga selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Buya. Insyaallah. Terus memberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Amin. Insyaallah. Masya Allah. Kemudian untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari'ah cilik kita, kebanggaan Sumatera Utara, yaitu Ananda Syakila Sumayya Khayyira Hasibuan. Beliau membacakan Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Mari sama kita dengarkan dengan hikmat. Kepada Ananda kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada qari'ah kami yang telah membacakan kalam ilahi. Qari'ah kita ini Masya Allah rupanya anak dari Al-Ustadz Ja'far Hasibuan, juga qari internasional kita dari Provinsi Sumatera Utara. Semoga menginspirasi kita semua dan semoga anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, indahnya Ramadan, sudah tak terasa kita melalui Ramadan demi Ramadan, dan kali ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa. Alhamdulillah Tuan Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Buya Dr. Haji Arso SH MAG. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Nah, langsung saja Buya untuk memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini, mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa. Kepada Buya, falyatafaddal mashkur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang tidak putus-putusnya menganugerahkan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan kenikmatan serta hidayah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan aktivitas Ramadan tahun ini, yaitu 1446 Hijriah. Semoga selawat beriring salam ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya ayuhas shaim rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk hidup pada Ramadan tahun ini. Banyak di antara kita yang Ramadan lalu berjumpa dan bertemu, mungkin pada Ramadan ini tidak nampak lagi. Ada lagi juga yang mungkin Ramadan berkesempatan, tapi pada Ramadan ini mungkin tidak berkesempatan karena gangguan kesehatan atau dan lain-lainnya. Oleh karena itu, hidayah Allah inilah yang akan kita pelihara, kita jaga dalam rangka untuk mensyukuri hidayah Allah itu, untuk mengamalkan dan melaksanakan segala apa yang difardukan di dalam bulan suci Ramadan, teristimewa ibadah puasa Ramadan, dan mungkin akan disusul juga dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Alhamdulillah hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala saya untuk menyampaikan tema yang berjudul mengendalikan nafsu dan hati, tantangan bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya ini sudah merupakan tema yang agak berat. Yang seharusnya memang tidaklah hanya sekedar ceramah atau penyampaian dalam siaran, tapi mungkin banyak yang harus mestinya dikaji dan diskusikan lebih panjang. Tapi baiklah untuk mengambil suatu hikmahnya dalam memetik ibadah puasa Ramadan kita,
dan untuk bisa juga menjaga agar puasa kita tidak sia-sia, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah, rubba min shaimin la yasalahu min siyamihi ilal ju' wal 'ash. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat puasanya apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Bahkan disebutkan dengan Rasulullah, malam yada' qala zur wal 'amala bihi wal jahla bihi wal laysa bihi min faisalahu min siyamihi ilal ju' wal 'ash. Barang siapa yang berpuasa tapi dalam puasanya itu tidak bisa menahan diri dari perbuatan jahil atau dari perbuatan jahil atau nafsu, maka Allah tidak berhajat terhadap puasanya itu dan termasuklah orang yang merugi dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali merasa haus dan dahaga saja. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita mencoba untuk merenungi keberadaan puasa kita. Apakah puasa kita itu sudah benar-benar menjadi satu kekuatan untuk mengendalikan nafsu dan hati? Ini ada dua hal. Yang pertama nafsu dan yang kedua hati. Untuk kesempatan ini kita mencoba untuk bagaimana sih sebetulnya puasa itu. Tujuan puasa itu kalau kita lihat dari penyampaian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, yang saya ambil saja sebagai kesimpulan pengertiannya, bahwa puasa itu adalah menahan jiwa dari syahwat, menyapih dari hal-hal yang disenangi, yang diinginkan, dan menundukkan kekuatan nafsu. Sehingga diharapkan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu agar sudah siap untuk mencapai tujuan, meningkatkan kebahagiaan, untuk meraih kenikmatan, sehingga nanti akan pada ujungnya kita mendapatkan suatu kehidupan kesucian yang abadi di yaumil akhir. Oleh karena itu maka sesungguhnya yang berpuasa ini haruslah mampu mengendalikan dari hal-hal yang nafsu, baik nafsu syahwat maupun juga nafsu yang berkaitan dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti mengendalikan nafsu makan, minum, dan juga keinginan-keinginan lainnya. Tapi justru dilatihlah untuk mengendalikan ini, karena puasa itu merupakan tali kendali orang-orang yang bersabar, atau juga sebagai baju besi dari mujahidin. Bahkan merupakan latihan bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang kurang lebih terjemahnya adalah, dan apabila hambaku bertanya, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Kalimat ini qarib, saya dekat, itu mengisyaratkan bahwa bukan seperti dekatnya kita dengan makhluk, dalam makhluk, tapi adalah ini Allah menunjukkan kasih sayangnya, kedekatannya. Sehingga di dalamnya ada kalimat panggilan. Kami menyatakan mendekat, hendaklah hamba Allah jangan menjauh. Tapi kadang-kadang kita dapati orang yang
sudah dinyatakan Allah, aku dekat, kok dirinya tidak mendekat, maka ada orang yang menjauh dengan Allah. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita, mendekat kepada Allah. Allah menyatakan sesungguhnya aku dekat. Disitulah menunjukkan kecintaan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah untuk hambanya, memberikan kesempatan supaya mereka mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah, itulah maka sesungguhnya dalam mendekat kepada Allah, maka sesuatu yang bisa kita kendalikan dari dalam diri kita, sehingga keinginan untuk mendekat pada Allah itu kita ada hal-hal yang kita lakukan, menahan makan, menahan minum, mungkin makan kesenangan-kesenangan lainnya, tapi karena rasa dekat pada Allah. Sebab Abu Bakar Siddiq diungkapkan di dalam Maqasatul Qulub, dalam kitab Maqasatul Qulub Imam Ghazali, Abu Bakar diriwayatkan, Abu Bakar begitu sudah masuk Islam, maka beliau menyatakan, aku mengurangi makan, aku mengurangi minum, karena ingin dekat kepada Allah. Oke, kita tahan dulu Bu ya, izin. Kita lanjutkan insya Allah setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Alhamdulillah, syukuran pemirsa masih terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, kita membahas tentang mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa. Tadi Buya kita, guru kita menyampaikan tentang ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang memahami puasa, menahan lapar, dahaga, mengurangi makan, minum itu untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Buya kita juga tadi memaparkan bahwasanya ketika Allah mengatakan Allah itu dekat, jangan kita yang jauh, maka kita yang juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana-mana saja sih orang-orang yang dia menjauh dan orang-orang yang dekat yang seperti apa? Insya Allah akan dilanjutkan oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Buya Dr. Haji Arso SH MAG. Buya, kita lanjutkan tadi tentang mungkin dari pernyataan Abu Bakar dan silakan Buya. Ya, baik. Jadi memerangi atau mengendalikan nafsu itu sesungguhnya tidak seperti gampang mengendalikan seekor binatang atau mengendalikan hal-hal manusia. Tapi tatkala mengendalikan nafsu ini, kita harus betul-betul kedekatan kita kepada Allah kita jaga. Izin Dan Bu ya, kedekatan ini nafsu yang bagaimana nih Bu ya? Ini tentu adalah kaitannya nafsu yang mengarah kepada kejahatan, keburukan. Ya. Siap. Amaratun bisu, nafsu yang mengarah kepada kejahatan. Kemudian juga nafsu yang mengendalikan kita seperti kemanusiaan biasa, makan dan minum. Jadi ada nafsu yang sifatnya mengarah kepada kejahatan, dan ada nafsu yang memang kepada hal-hal yang halal, tetapi pada saat itu sengaja untuk ditahan dalam berpuasa. Kita lihatlah kalau ada orang orang yang berpuasa, kan ternyata itu kalau sudah dilihat sesuatu saat menjelang berbuka, ada keinginan ini seolah-olah mau diambil semua. Ada lihat kolak, ada ingin kolak, lihat bubur ingin bubur, lihat apa ingin, dikumpulkan semua. Nanti kalau sudah berbuka, padahal paling-paling satu biji saja. Semua ada Bu ya, risol, cendol, Nah, dodol. disinilah yang kaitan. Begitu juga nafsu kaitannya hal itu. Nah, ini maka oleh karena itu maka mengendalikan ini kita mengambil satu apa yang diungkapkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi di dalam kitab Maqasatul Qulub.
Maka satu qulub ya. Perangilah hawa nafsumu dengan melakukan kebaktian kepada Allah. Ya. Dan beriadoh. Ya. Riadoh ialah sedikit, mungkin sedikit tidur, sedikit makan, ya, sedikit mau cari kesenangan yang mubah. Jadi disitulah letaknya kita usahakan untuk diperangi. Gangguan yang terkait dengan nafsu ini sesungguhnya apabila kita tidak siap dengan pendekatan kepada Allah, maka ada hubungannya dia hati kita dimasuki oleh iblis yang menggoda. Oleh karena itu apabila kita mengendalikan nafsu dengan pendekatan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pendekatan hati kita menjaga memelihara hati itu. Sebab kata Rasulullah SAW di dalam sabda beliau mengatakan fil qalbi lammatani lamatal maluk latatal malak i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi wa man wajada dzalik wal ya'lam annahu minallah wal yahmadillah. Wasani walamatul minal adu i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa man wajada dzalika minasyaiton fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Artinya kata Rasulullah itu pada dasarnya dalam hati manusia itu ada dua lintasan. Ada dua lintasan. Iya, dua lintasan. Yang pertama lintasan malak dan yang kedua lintasan al-adu. Iya. Lintasan malak artinya lintasan malaikat dan yang kedua ada lintasan al-adu, lintasan setan dan iblis. Beliau menjelaskan dalam hadis itu lamatul malak indikasinya ya ketika lintas malaikat itu indikasinya adalah i'adun bil khairi. Selalu mengajak kebaikan. Kebaikan. Iya. Wa takdzib wa tasdiqun bil haqqi dan membenarkan yang benar. Oh. Dua hal ini memang banyak orang yang i'adun bil khairi berat. Tapi tatkala lintas tatkala parkir malaikat di hati manusia, maka di sanalah manusia itu akan timbul terpanggil untuk berbuat baiknya tinggi kali. Wa tasdiqun bil haqqi dan membenarkan yang benar. Ya. Tempo-tempo orang kadang-kadang yang benar itu tidak dikatakan benar. Dan berat. Nah ini tatkala manusia lintas malaikat dalam hatinya, maka disitulah parkir malaikat itu gejalanya manusia itu. Kata Rasulullah, "Faman wajada dzalik," siapa yang merasakan itu, hatinya ingin terpanggil kepada kebaikan-kebaikan dan selalu membenarkan yang benar, mencari kebenaran, itu adalah faliya'anahu minallah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa itu adalah sebetulnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyahmadillah, maka ucapkanlah bersyukur alhamdulillah. Itu lintas yang pertama. Malaikatnya. Walamatul adui, walamatul minal adu, ya lintas yang kedua ada lintas musuh. Musuh. Iya. Apa lintas musuh itu? I'adun bisyarri. Selalu memanggil, mengajak kepada keburukan. Rasanya kalau melihat keburukan, cepat diresponnya. Iya. Iya. Yang kedua, wa takdzibun bil haqqi. Selalu mendustakan yang benar. Ya. Yang benar itu pun dikatakan menolak. Diajak kepada kebenaran, menolak. Ya. Jadi selalu cenderung kepada keburukan. Itu tatkala lintas musuh. Ya. Maman wajada dalik, barang siapa ada yang begitu, sesungguhnya minas syaiton. Itu ada dari setan. Wal yasta'id billah, maka ucapkanlah na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Maka Rasulullah SAW
tatkala itulah menyebutkan membaca ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Jadi setan selalu mengajak itu. Jadi kita nafsu ada dua potensi ya. Iya, ada dua potensi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Sesungguhnya haruslah kita mengendalikan hati itu supaya hati itu lebih parkir malaikat lama. Bagaimana? Kita selalu berbuat baik, selalu mengerjakan baik, mengamalkan kebaikan semua. Sayang kepada kebenaran, maka malaikat itu tandaan dari Allah. Dan beruntunglah orang yang punya hati demikian, mendapatkan satu kekuatan yang di dalam yang petunjuk Allah. Ya, walaupun namanya malaikat yang parkir, tapi sesungguhnya adalah petunjuk Allah. Beruntunglah manusia yang itu. Nah, maka mengendalikan hati menunjukkan supaya hati itu lebih terus-terusan parkir malaikat, jangan sampai parkir setan, parkir musuh. Berarti kalau kita kaitkan Bu ya, sama dengan ayat fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Iya. Oh, Allah mengilhamkan dua sifat itu. Ya, dua sifat itu. Jadi takwa dan fujur ya. Iya, jadi tempat itulah hati itu. Berebut di sana kekuatan malaikat dan kekuatan iblis. Nah, maka untuk orang yang beriman selalulah diberikan senjata-senjatanya dari ayat-ayat Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu menangkalnya. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis qudsi selalu mengatakan, idza Rasulullah SAW apabila Allah itu mendekati tempat tidur, akan melaksanakan, beliau akan tidur, selalu dia baca. Paling tidak ayat qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Diulang sampai salah satu marrah sampai 3 kali. Summa masaha. Kemudian summa nafaha. Diembuskan ke dalam kedua pelak tangan. Rasulullah jama'a kafaihi itu menelapkan kedua telapak tangannya, kemudian diembuskan summa masaha ala qadri jasadihi. Kalau kita ingat begitu ya manusia, Rasulullah menjaga diri. Kita pun perlu untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Nabi aja seperti itu. Nabi sampai itu kayak kita. Oleh karena ya terus teranglah bagi saya yang merasakan bahwa saya sudah berumur 83 tahun lebih. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakah. Kok bisa masuk, bisa kemana-kemana, perlindungan Allah. Tapi rahasia amal yang dilakukan Rasulullah SAW, memang itu kita selalu berusaha. Kadang-kadang kita kan mau karena tidur terlepas, lupa segala-galanya. Jangan kita ingatkan kepada Allah. Nanti kalau sudah bangun, andai kita sedang tertidur saja, terbangun, kita ingat pada Allah dan berdialog dengan Allah. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Akui kita bahwa Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, kita kekurangan. Astaghfiruka li dzambi, mohon ampun. Ya selalu kita berusaha untuk mohon ampun kepada Allah. Wa as'aluka rahmatak, dan mohon rahmatmu ya Allah. Nah, karena hidup tanpa rahmat, dunia tanpa rahmat, negara tanpa rahmat, desa tanpa rahmat, bahaya. Maka kita, apalagi diri kita, apalagi keluarga kita, mohon selalu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah bayan rahmat, jangan lupa kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang ada. Tetap memohon kepada Allah, Allahumma zidni ilma ya Allah, wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Allah tambahlah ilmu. Ya. Tambah ilmu. Jadi kalau kita pergi kepada kajian tasawuf luar biasa.
Ya, mendalam. Apa rupa? Ilmu dari Allah. Ya. Mungkin dari guru kita ada, dari ustadz kita ada, dari ulama kita. Coba mohon di tengah malam itu. Zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadani. Dan jangan digeser dari hati yang sudah dapat petunjuk. Dan inilah sebuah keniscayaan termasuk mengendalikan hati dalam orang yang berpuasa. Maka janganlah puasa itu sekedar merasakan tidak makan, tidak minum saja. Maka harus dekat kepada Allah dengan pengertian bahwa seluruh apa yang kita amalkan, maka puasa dengan Al-Quran, puasa dengan zikir, puasa dengan berselawat, puasa dengan segala hal yang berikan Allah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man taqarraba, barang siapa yang mendekat kepada Allah, man taqarraba bisain, karena kama amalan sunnah, ya. Mendekat kepada satu amalan yang mubah menjadi amalan sunnah. Kita tahan dulu Bu ya, Ya, ya. Insya Allah di segmen berikutnya kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi tentang mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa bersama Tuan Guru kita. Bagaimana tipsnya dan caranya, insya Allah di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Terima kasih pemirsa, indahnya Ramadan TVRI masih terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, shaimin dan shaimat, topik kita mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa bersama Dr. Haji Arso SH MAG. Beliau tadi sudah menjelaskan tentang nafsu, hati, kemudian ini di segmen berikutnya mungkin kita lebih mendalam lagi, langsung to the point, bagaimana cara mengendalikan nafsu dan hati itu tadi. Mungkin item-itemnya bisa nanti disampaikan oleh Tuan Guru kita. Silahkan Tuan Guru kita Buya, falyatafaddal masykurah. Baik, jadi balik kepada tema kita, mengendalikan nafsu dan mengendalikan hati. Fungsi hati yang begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan ini, yang bisa mewarnai apakah manusia menjadi baik atau menjadi buruk dengan hati. Maka dalam bagaimana mengendalikan hati ini ke arah yang tetap untuk mendekat kita kepada Allah. Karena setan itu selalu menggoda setiap saat, tidak ada hentinya. Dengan kekuatan, maka dia untuk memelihara hati, kita harus banyak untuk berlindung kepada Allah. Jadi melalui ibadah puasa, seperti menahan lapar, menahan haus, itu semua juga kaitannya ada untuk mengendalikan hati. Sebab kata Rasulullah, karena terlampau manusia kenyang, biasanya hatinya mati. Jadi bukan hanya dosa aja Bu ya? Iya. Jadi karena terlampau kenyang, hatinya mati. Terlampau banyak tidur juga hatinya bisa mati. Begitu juga terlampau minum, ya hatinya mati. Oleh karena itu tadi, seperti praktek Abu Bakar sesudah masuk Islam dia. Artinya menyederhanakan, tidak berlebih-lebihan, sehingga makan secukupnya saja untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi karena nanti hati yang penuh dengan kekenyangan, dia akan mati, tidak hidup ya. Dalam arti tidak bisa ada ketajamannya, itu akan berkurang disebabkan karena terlampau kenyang, terlampau penuh dengan berbagai minuman ya yang besar. Oleh karena itu maka ada kiat yang harus kita lakukan ya untuk menjaga hati ini
selain dari nafsu makan, minum, juga kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang diharamkan Allah, apalagi naudzubillah jangan amal-amal, karena pekerjaan-pekerjaan yang haram itu akan menimbulkan pengaruh hatinya yang cukup banyak. Seperti halnya orang yang memakan barang-barang yang haram, maka hatinya akan kabur, yang menjadikan dia tidak tajam terhadap kebenaran atau kerohanian yang kuat terhadap Allah. Begitu juga hati dijaga untuk bisa terpelihara, ya, untuk dengan cara berzikir kepada Allah. Oleh karena itu maka puasa sesungguhnya dengan berpuasa, kemudian menjaga amalan-amalan sunnah lainnya, itu semua adalah bagian dari memelihara hati untuk tetap hidup, untuk bisa mempunyai kepekaan terhadap ketaatan kepada Allah dan kepekaan rasa takut apabila berbuat dosa. Hati yang hidup, hati yang cemerlang, dia mempunyai ketajaman. Maka apabila ada sedikit dosa yang masuk, lekas beristighfar, lekas mohon kepada Allah, dan dia selalu merindukan kepada kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh lainnya. Itu barangkali itu yang paling penting. Masya Allah. Berarti ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah, berzikir itu hati merasa tenang. Nah, kita tahu Buya bahwasanya tadi sangat menarik topik kita, mengendalikan, ya, bukan memberhentikan nafsu, karena kita juga punya nafsu Buya. Nafsu yang bagaimana yang boleh dan nafsu yang bagaimana yang tak boleh itu. Tentunya kan nafsu yang boleh itu yang sesuai dengan tuntunan dari agama, yang tak boleh itu yang tak sesuai. Nah, terkadang kita mengendalikannya itu Buya kan, yang butuh dia perjuangan. Sebagaimana di dalam ayat Quran juga mengatakan ada nafsu yang dia menuju surganya Allah, ayat nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ya. Itu bagaimana Bu ya? Bisa dijelaskan? Silakan Bu. Jadi pada diri manusia sesungguhnya ada tiga kekuatan yang mengumumkan, ya, tingkatan nafsu yang sudah mencapai pengendalian sehingga nafsu itu akan memiliki ketenangan, ya. Karena banyak beramal ketaatan, banyak berzikir kepada Allah, terpelihara, maka akan menjadi orang itu menjadi ketenangan di dalam hatinya, yang memiliki nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ya kan? Sebagaimana di dalam ayat Allah, ya, ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Biasanya ayat ini dibaca sesudah kita berzikir, ya. Kalau orang-orang tarikat membawa selesai kita bertawajuh, selesai kita bermunajat kepada Allah, maka di akhir ayat itulah dibaca. Nafsu yang berkaitan yang sesungguhnya harus terkendali, artinya bukan kita memastikan, tapi pada tempatnya yang harus dijaga, bahwa nafsu kepada kejahatan yang berasal dari bujukan setan dan iblis, inilah yang kita jaga. Dikendalikan kemana arah yang sebenarnya. Seperti kalau banyak nafsu seksual, ya, itu ya berjalan seperti biasa, tapi jangan dilakukan pada siang hari berpuasa, kan gitu, malamnya bisa. Jadi disitulah pengendalian itu. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tergelincir di dalam kejahatan karena tidak kurangnya mengendalikan nafsu itu, ya. Pengendalian nafsu ini tadi dikatakan dengan melalui ibadah puasa. Oleh karena itu maka puasa itu jangan hanya menahan itu tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan lainnya. Maka puasa dengan banyak membaca Al-Quran,
puasa dengan memperbanyak zikir, puasa dengan banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka memotivasi Rasulullah sampai-sampai begitu banyaknya, andai kata dalam bulan Ramadan itu kita siap untuk mendekatkan amalan sunnah, ia akan beroleh amalan fardu ya. Man ada fardu fa masjiwa, karena akan mengadakan amalan sunnah maka akan memperoleh amalan fardu, dan apabila amalan fardu karena asabina farido 70. Ini menunjukkan bahwa betapa kita mempertaruhkan puasa kita harus di-backing dengan beberapa amalan-amalan sunnah dan zikrullah. Maka itu baru mengendalikan nafsu yang sebenarnya dari nafsu-nafsu yang tidak bagus. Nah, Buya, izin, ini pertanyaan mendasar juga nih, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya di rumah tentang kaitan nafsu, mengendalikan hati, nafsu, kemudian berkaitan juga dengan godaan syaitan. Itu memposisikannya gimana, Buya? Ketika kita sudah berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ketika kau datang was-was, meludah ke sisi kiri 3 kali. Nah, kaitan nafsu dengan godaan syaitan ini gimana mendudukkannya, Buya? Karena saya juga pernah membaca dan mendengar ada guru-guru kita menyampaikan nafsu itulah ditunggangi oleh syaitan. Itu bagaimana mendudukkannya, Buya? Silakan. Ya, oleh karena itu maka kita berusaha memang ya. Jadi kekuatan daya kita memiliki. Oleh karena itu kita ingat kita ingat tak kala Mu'az bin Jabal mau diutus menjadi gubernur, sampai Rasulullah mengatakan, inni wallahu la uhibbuka, sungguh demi Allah karena saya sayang sama kamu. Fala tada'ana fi duburi kulli shalah an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Jadi kekuatan daya zikir, kekuatan daya syukur, kekuatan daya untuk memperbaiki mutu ibadah, ini adalah sebuah kekuatan yang harusnya rutin dibaca. Pada waktu sholat saja, fi duburi kulli shalah, tentu bukan di penghujung saja, tapi setiap itu mohon kepada Allah ketiga kekuatan ini. Karena apa? Kalau manusia itu sudah jauh dari zikir kepada Allah, maka setanlah yang masuk. Sebagaimana wa may ya'shi an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang berpaling dengan Allah, maka akan dicangcang, diikat bersama setan. Kemana setan berada, disitulah berkawan. Apa yang paling tidak bahayanya itu wa yasudduna an sabilillah, akan ditutup jalan menuju Allah. Ini maka setan ini pandai betul untuk menghantarkan manusia, menggiring mereka supaya jalan Allah itu tertutup. Sehingga kadang-kadang kita ada orang dekat masjid kok tidak mau mendekat ya kepada apa? Jalan menuju Allah, jalan menuju kebaikan, dulu menuju ketaatan, jalan menuju kepatuhan, itu semua tertutup sehingga dia seolah-olah berat untuk itu. Ya sudduna sabilillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalau sudah setan menggoda begitu akrabnya, akhirnya apa? Selalu tumbuh pada diri manusia seolah dialah yang paling benar. Dikasih nasihat pun tidak bisa. Nah, itulah bahayanya kan. Kalau sudah tergoda oleh setan, maka bahayanya. Maka dari situlah kita selalu mendekat kepada Allah supaya setan itu. Maka diberikanlah diberikanlah cara yang bisa dicari untuk supaya setan itu bisa terhindar dari kita. Maka Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya yang mungkin kita bisa baca, Abdul Zikri la ilaha illallah wa Abdul Du'a al istighfar. Ini juga memperbanyak
zikir, kalimat la ilaha illallah, begitu juga kalimat istighfar, itu dikatakan oleh Rasulullah. Maka setan kata, tatkala Rasulullah memberikan pernyataan itu, setan itu mengatakan, ahlaqtun nasa bidzunub. Saya hancurkan manusia dengan dosa. Sehingga manusia itu kadang-kadang manusia dengan dosa pun, untuk berbuat dosa pun dibeli pun mau. Sampai begitu ya. Begitulah setan pandainya menggoda manusia supaya ahlaqtun nasa bidzunub. Saya hancurkan manusia dengan kedosaan. Wa ahlaquni. Tapi manusia menghancurkan saya bila ilaha illallah wal istighfar. Oke, kita tahan dulu ya. Insyaallah. Kita tahan dulu Bu ya. Kita insyaallah lanjutkan di segmen yang terakhir sekaligus penutup nanti Bu ya. Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI, menemani saat-saat berbuka Anda. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan sebuah kesimpulan tentang pentingnya mengendalikan nafsu dan hati, tantangan dalam berpuasa, tentunya dengan banyak berzikir dan beramal soleh yang lainnya untuk mengendalikan nafsu dan hati kita. InsyaAllah di segmen terakhir ini Buya akan terus memaparkan kepada kita dan poin-poin yang penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Buya, silakan Buya di segmen terakhir ini Buya. Baik, perbincangan kita tentang mengendalikan nafsu dan hati. Ya. Ada beberapa hal yang kita perbincangkan hari ini. Yang terpenting adalah pertama kita harus memahami bahwa hakikatnya puasa itu adalah menahan jiwa Imsak ya. dari syahwat dan rasa keinginan-keinginan serta menundukkan kekuatan nafsu. Karena tahu bahwa nafsu itu selalu ditumpangi oleh setan untuk menggiring manusia supaya terjebak dalam kesesatan. Untuk jalan keluar dari itu maka diperlukan adalah memiliki daya zikir. Daya zikir. Jadi dalam kita berpuasa jangan sekedar hanya bisa menahan makan dan minum lalu kita bisa tahan malah sampai bisa berolahraga entah kemana-mana, tidak. Tapi sesungguhnya puasa yang kita lakukan itu harus juga puasa batiniah kita untuk bisa mengendalikan amal-amal soleh lainnya. Sehingga puasa di backing oleh amalan-amalan sunnah, banyak berzikir, baca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya amal soleh. Ya, sehingga tidak ada kesempatan lagi setan itu mengganggu nafsu kita. Karena nafsu itu adalah merupakan satu wadah yang diberikan Allah dalam penciptaan manusia, tapi di sana manusia untuk hati-hati dan menjaga dirinya supaya antara ketakwaan dan fujur itu harus bisa dikendalikan. Sehingga dengan cara apa? Maka dia mendirikan pada Allah. Yang kedua, begitu juga hati. Hati adalah sentral aktivitas manusia. Oleh karena itu bisa tergantung bahwa apabila hatinya baik, maka dia akan tumbuh sikap-sikap yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka dia akan timbul kerusakan. Dari situlah maka perlu adanya bagaimana menjaga hati itu dengan kekuatan memperbanyak zikir, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah, sehingga kedekatannya kepada Allah itu kita harus kita jaga di mana saja kita berada. Oleh karena itu ada hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, apalagi bisa dinyatakan oleh Allah, aku dekat, maka hendaklah manusia mendekat kepada Allah. Manusia dalam memasuki Ramadan bisa meramadonkan dirinya, meramadonkan dirinya dengan berbagai amal-amal soleh
yang kita lakukan untuk bisa terpelihara hati itu terjaga. Bisa kita kendalikan, jangan sampai hati kita sedang berpuasa tapi tak terkendali hati itu, sehingga mungkin hati dimasuki dengan kekuatan iblis dan setan, maka puasa kita menjadi hampa dan sebagainya. Nah, itu sebagainya kata Rasulullah disinyalir, malam yadaqul zur wal amala bihi wal jahla falaysa lahu minallah. Ya. Tidak, barang siapa yang tidak bisa menahan dari perbuatan keji, perbuatan jahil, perbuatan mungkar dalam berpuasa, maka Allah tidak berhajat terhadap itu, dan tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah kecuali rasa haus dan dahaga. Oke, Buya. Itulah kira-kira kesimpulan kita. Siap, Buya. Terima kasih, Buya. Mudah-mudahan Buya sehat selalu, panjang umur, barokah. Amin. Dan Amin. semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan TVRI, waktu jua yang memisahkan kita tentang mengendalikan nafsu dan hati. Tantangan dalam berpuasa tentunya banyak juga berzikrullah. Kita puasa banyak berzikir, kita puasa banyak baca Quran, kita puasa banyak melakukan amal-amal saleh, sehingga nafsu dan hati kita terus dijaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan keluarga masing-masing tentunya dalam berbuka puasa, dan jangan lupa berdoa. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jawahari bersama Buya kita dan seluruh kerabat kerja indahnya Ramadan mohon undur diri dari hadapan kita semua. Kalau tadi kita buka dengan bismillah, mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.